Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Pose. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-8 ya. Dan kita masih membahas seputar semesta. Kali ini kita akan membahas ya tentang semesta itu sendiri ya. Jadi bahasan kali ini tentang bagaimana kita bisa menghormati alam semesta. Nah, di alam semesta ini ada sebuah alam ya. Alam itu bisa berupa apapun yang ada di bumi yang berhubungan dengan makhluk hidupnya seperti hutan, seperti sungai, laut, itu termasuk bagian dari alam, gunung. Dan lagi-lagi ada hubungannya antara kita dan alam semesta ini ya, kita. Salah satunya karena pada hakikatnya kita ini adalah alam semesta dan lingkungan itu sendiri. Jadi saya menemukan gagasan unik dari Aldo Leopold. Dia adalah seorang filsuf dari Amerika dan dia juga seorang ilmuwan, rimbawan, serta dia adalah pecinta lingkungan. Dia dan teman-temannya mendefinisikan sebuah pola pikir tentang lingkungan ya. Jadi menurutnya ekosistem dan lingkungan adalah yang menjadikan kita sebuah keluarga. Tidak hanya manusianya, tetapi alam dan lingkungan sekelilingnya pun adalah keluarga ya. Itu gagasan dari Aldo Leopold ya. Jadi kalau dalam masyarakat Jawa zaman dahulu tuh, gagasan ini tuh sebenarnya sudah lama dijalani ya oleh masyarakat Jawa tentunya karena masyarakat Jawa zaman dahulu itu sangat menjaga lingkungan ya, ekosistem lingkungan tuh sangat terjaga. Bahkan ada istilah jika teman-teman pernah dengar tuh, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi. Nah, jadi langit itu adalah bapak kita dan bumi ini adalah ibu kita. Nah, itu kalau orang Jawa biasanya tahu ya. Kultur-kultur Jawa zaman dulu tuh sebenarnya sangat menjaga sekali tentang lingkungan ini. Makanya banyak orang-orang dulu tuh lebih sehat hidupnya ketimbang orang-orang zaman sekarang karena mereka benar-benar mengkonsumsi apapun yang ada di lingkungannya. Serta mereka menjaga sekali lingkungan mereka sendiri ya, daerah-daerah mereka. Makanya orang Jawa zaman dulu itu sangat paham betul tentang gagasan ini ya sebenarnya. Gagasan ini sangat persis dan sangat ideal bahwa memang kita harus menganggap lingkungan ini adalah sebuah keluarga. Semesta ini adalah keluarga kita karena pada dasarnya kembali lagi ke awal hakikat diri kita itu adalah alam semesta. Jadi buat teman-teman coba jadikan lingkungan itu sebagai keluarga kita sendiri ya. Karena filosof barat itu sangat mengimpikan ada manusia-manusia yang mencintai, menjaga, menghormati lingkungan. Tapi pada faktanya masyarakat Jawa zaman dahulu itu sudah mempraktekkan gagasan itu. Pola pikir seperti itu sudah ada pada orang Jawa zaman dulu. Sifat-sifat menjaga, sifat-sifat mengayomi, serta sifat-sifat menghormati itu ada di masyarakat Jawa ya. Jadi memang kita sudah punya sifat itu sebenarnya dari dulu. Jadi masyarakat Jawa dahulu menganggap bapak itu sebagai langit dan ibu itu sebagai bumi. Artinya alam semesta dan lingkungan tersebut sudah menjadi seperti keluarga sendiri bagi orang Jawa itu. Namun ini tidak menutup kemungkinan ya ada mayoritas lain di luar Jawa yang memang memiliki sifat ini. Cuman kita lebih pada dasarnya kan memang kita mengambil mayoritas terbanyak ya. Karena masyarakat Jawa zaman dulu tuh sangat banyak yang menerapkan gagasan ini ya. Pola pikir seperti ini. Maka dari itu mereka tuh berpikir karena memang lingkungan ini, alam semesta ini sudah menjadi seperti keluarga, maka tidak boleh untuk dirusak, tidak boleh untuk dijajah, diperkosa, karena mereka sudah seperti bapak dan ibu kita sendiri. Nah, maka diri kita sendiri juga harus bisa menganggap lingkungan dan alam semesta itu sebagai keluarga kita sendiri. Lalu, kalau teman-teman pernah baca tentang nama-nama binatang itu sering dikaitkan oleh julukan-julukan orang zaman dahulu ya, seperti Gajah Mada, Kebo Ijo, Hayam Wuruk. Nah, lalu ada Maheso juga, ada Nogososro, banyak ya. Nah, mengapa mereka menamai diri mereka seperti itu?
Karena pola pikir mereka itu adalah ini sebuah manifestasi bahwa semua yang ada di sekeliling kita itu adalah keluarga kita sendiri ya. Maka mereka mungkin menyebutnya seperti itu. Di sisi lain, menggunakan nama tersebut merupakan simbol kekuatan serta kualifikasi kejayaan dan impian tertentu untuk mereka semua itu ya. Karena memang di balik sebuah nama tuh selalu ada cita-cita. Jadi ketika mereka mengambil nama itu, setidaknya mereka memahami makna tentang lingkungan di sekitar mereka, alam semesta mereka itu sendiri ya. Jika pada filsafat mungkin itu sudah masuk ke level hikmah. Mereka bisa mengambil rahasia-rahasia kehidupan dan juga itu memiliki sebuah makna yang seharusnya bisa ya dipelajari oleh setiap manusia. Contoh saja seperti nama Gajah Mada. Mungkin dia mengambil aspek tentang sebuah besarnya dia, kokohnya dia, serta tidak mudah untuk tergoyahkan ya. Nah itu. Lalu ada nama Hayam Wuruk. Mungkin dari nama Hayam Wuruk ini mereka bisa mengambil aspek bahwa mereka memiliki sebuah keberanian dan kejantanan. Makanya banyak hikmah yang bisa diambil dari pola pikir seperti ini ya sebenarnya ya. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alam sebenarnya jika kita bisa menjadikan alam itu sebagai keluarga kita sendiri. Jadi memang filosof barat itu baru menemukan teori seperti ini. Namun pada dasarnya masyarakat Jawa ini sudah menerapkan prinsip ini dahulu itu. Makanya banyak masyarakat Jawa yang hidupnya tenang, tentram, dan mereka sangat teratur dalam menjalani sebuah kehidupan karena dia menjaga sekali alam dan semesta ini. Ekosistem dari lingkungan itu sangat terjaga sekali, makanya mereka bisa makan dari alam tanpa harus ragu kotor atau apapun. Jika sekarang mungkin sudah terkikis ya teori-teori seperti ini serta sifat-sifat dan karakter seperti ini mungkin sudah terkikis di zaman sekarang itu. Jadi hanya sedikit orang yang mungkin masih memahami tentang teori ini. Dan mungkin jika zaman sekarang kita melihat sesuatu orang mempunyai julukan seperti nama binatang gitu, kita mungkin hanya melihat nama binatangnya saja tanpa tahu makna-makna dari nama tersebut. Padahal setiap makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki sebuah keistimewaan tersendiri ya. Dan keistimewaan itu bisa jadi pelajaran buat manusia sebenarnya. Maka dari itu coba kita kenali tentang sebuah alam semesta ini, tentang lingkungan, bagaimana menjaga, bagaimana menghormatinya, agar kita mendapatkan sebuah makna dari pelajaran itu. Karena memang banyak sekali makna yang ada pada alam semesta ini ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar memahami apapun yang kalian temui, apapun yang kalian dengar, setiap yang kalian dapatkan itu jangan pernah ditelan mentah-mentah oleh kalian. Kalian harus bisa menyaring, memahami tentang ilmu-ilmu tersebut. Karena jika kalian telan mentah-mentah, maka yang ditakutkan adalah kita akan salah persepsi tentang memahami ilmu tersebut. Sehingga nanti ditakutkan bisa mencelakakan diri kita sendiri. Nah, jadi untuk memahami sebuah ilmu makna tentang alam semesta ini memang kita harus terus belajar. Jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita malas. Ya mungkin jika memang berat atau mungkin jika memang ya sekiranya kita jenuh, kita mungkin bisa rehat sejenak, tapi kita hanya istirahat. Jangan berhenti. Jika kita rasa istirahat itu sudah cukup, maka kita akan lanjutkan lagi pelajaran tersebut. Nah, jadi mungkin pembahasan untuk kali ini hanya itu saja ya. Di episode lain kita akan memiliki bahasan-bahasan menarik lainnya. Jadi itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang mungkin sekiranya kurang berkenan atau kata-kata yang salah dari saya sendiri, mohon dimaafkan karena kesalahan selalu datang dari saya dan kesempurnaan itu, kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.